Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, saat ini kita sedang menjalankan proses pembelajaran jarak jauh karena kita masih di dalam masa pandemi virus corona ya. Oleh karena itu, ikutilah kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, dengan semangat. Jangan lupa presensi setiap hari yang sudah dibagikan di grup yang sudah kami bentuk. Oke, jika kalian belum tergabung, silahkan untuk bergabung dalam grup tersebut. Anak-anakku semuanya, di sini Pak Alek akan menjelaskan terkait dengan memaksimalkan hasil belajar dari rumah. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yaitu satu, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nyaman dalam belajar. Banyak dari kita memilih belajar di atas tempat tidur. Rebahan di sana memang nyaman, tapi nyaman untuk tidur atau beristirahat. Jika kalian belajar di sana, bukannya kalian belajar, malah terlelap tidur nanti. Ambil kursi, ya. Kemudian belajarlah di sana atau di meja belajar kalian yang biasa kalian gunakan. Atau cari tempat yang nyaman seperti di meja ruang depan rumah atau lain sebagainya yang bisa kalian tetap fokus dalam belajar. Oke, selanjutnya adalah sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Alat-alat mendukung belajar bisa membuat kamu mudah untuk belajar. Di antaranya juga termasuk dalam buku paket atau buku-buku yang lain yang dalam pembelajaran itu mendukung kamu di dalam menyediakan informasi-informasi atau sumber belajar yang kalian butuhkan. Nah, peringatan, jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, nah saat inilah siapkan sendiri alat-alat tersebut ya. Jangan mengharapkan ada pinjaman dari teman. Oke, selanjutnya adalah pastikan koneksi internet itu baik. Nah, koneksi internet merupakan salah satu hal yang memudahkan kamu untuk tetap terhubung dengan guru maupun teman saat belajar dari rumah. Nah, terkait dengan pulsa internet, kalian bisa mengalokasikan sebagian uang saku sekolah kalian ya. Karena ini nggak sekolah ini. Bisa kalian alokasikan untuk beli pulsa. Karena hal ini merupakan pengeluaran tambahan dari orang tua kita. Oke, selanjutnya adalah sediakan cemilan. Cemilan ini perlu karena kita di dalam belajar ini juga mengeluarkan banyak energi agar fisik kita, walaupun fisik kita tidak banyak bergerak, tetapi belajar ini juga menguras tenaga dan pikiran. Selanjutnya, jauhkan hal yang membuatmu kurang fokus dalam belajar. Belajar di rumah pasti tidak luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari kalian ingin nonton TV, mainan, atau keluar main bersama teman. Diganggu adik mungkin ya. Oleh karena itu, berusahalah kalian untuk tetap fokus dan menghindari sumber-sumber gangguan itu. Caranya adalah dengan komunikasi dengan anggota keluarga yang lain bahwa kalian sedang mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini salah satunya cara komunikasikan jadwal belajar dengan orang tua. Nah, orang tua perlu tahu jadwal kegiatan belajar kalian ini agar orang tua tidak memberi tugas rumah kepadamu pada jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Pagi-pagi atau jam 8 harusnya kalian online untuk mendapatkan tugas belajar. Karena orang tua tidak tahu, bisa saja kamu disuruh menyapu, disuruh beli ini, beli itu ya. Tapi kalau orang tua tahu, beliau akan memahami dan bisa mengatur terkait dengan pemberian tugas itu kepada kalian. Selain itu, orang tua juga akan memahami tentang kebutuhan jaringan internet dalam PJJ ini, sehingga kedua orang tua kita akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan pembelian pulsa terkait dengan PJJ ini, atau memfasilitasi kalian, mengantarkan kalian ke sebuah tempat, mungkin di balai desa ya, ada di sana internet saya lihat,
sebagian ada di balai desa atau di rumah tetangga yang ada internetnya, mungkin seperti itu. Bisa saja itu dilakukan. Selanjutnya adalah pastikan ruanganmu memiliki pencahayaan yang maksimal supaya mata dan kepala itu tidak pusing. Nah, pencahayaan ini penting anak-anak agar mata kita tidak lelah, terlalu lelah. Karena kalau terlalu lelah nanti mata kalian juga bisa cepat lelah sehingga bisa sakit. Nah, jarak antara komputer atau layar handphonemu, perhatikan itu jaraknya harus standar, minimal adalah 30 atau 30 atau 40 cm itu jaraknya. Jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti mata akan cepat lelah dan terkena radiasi. Jadi diperhitungkan jangan terlalu lama di dalam melihat layar laptop atau layar handphone. Sesekali istirahat dulu, kemudian kembali lagi untuk melihat layar laptop atau layar HP. Selanjutnya adalah selalu terhubung dengan guru dan teman. Nah, silahkan kalian berkomunikasi atau bertanya kepada guru apabila kalian mengalami masalah, ya, tidak paham terhadap sebuah materi pelajaran, kalian bisa menghubungi guru tersebut. Tugasnya ini bagaimana maksudnya, mungkin ada yang kurang jelas keterangannya, bisa kalian menghubungi guru yang mengajar melalui WA pribadi. Ingat, di dalam WA kalian mengirim pesan kepada guru harus tetap menggunakan etika yang baik. Pertama adalah salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, kemudian meminta maaf atau mohon maaf Pak, mohon izin, mau bertanya terkait nama, mohon maaf Bapak, saya ulangi lagi ya. Pertama salam dulu, kemudian perkenalkan diri kalian. Yang ketiga adalah maksud dari pesan kalian itu apa. Kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, contohnya, kamu WA kepada guru karena tidak mengerti sebuah materi. Assalamualaikum, perkenalkan Pak, nama saya Alex, kelas 7A. Izin bertanya Pak, terkait dengan poin nomor 2. Itu maksudnya apakah dikumpulkan hari ini atau saat melalui lembar atau melalui online. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh anak-anak. Nah, berikutnya kalian juga harus tetap terhubung dengan teman-teman kalian. Hal ini penting apabila kalian mengalami kendala akses internet, kalian bisa japri kepada teman kalian untuk meminta informasi apa terkait dengan tugas atau sesuatu yang bisa kalian dapatkan terkait dengan pelajaran yang terkendala karena akses internetmu. Utamanya adalah terkait dengan presensi. Bisa kalian, temanmu menyampaikan bahwa ada kendala jaringan sehingga kamu tidak bisa melakukan presensi. Selanjutnya adalah awali dan akhiri kegiatan kegiatan belajar dengan berdoa. Hal ini merupakan hal yang penting anak-anak agar ilmu yang kalian dapatkan adalah menjadi ilmu yang berkah, dimudahkan dalam memahami materi pelajaran, dan pada akhirnya nanti apa yang kalian lakukan ini bernilai ibadah dan mendapat pahala. Karena agama kita memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, oke, di sini tentang refleksi anak-anak. Refleksi, Pak Alex ingin mengetahui, ceritakan kepada kalian proses kalian menjalankan kegiatan PJJ ini seperti apa di rumah. Pagi mungkin prosesnya kalian mandi dulu, sarapan dulu, kemudian membersihkan tempat belajar atau membantu ibu dulu, membantu orang tua dulu pagi hari itu sebelum jadwal pembelajaran itu berlangsung. Setelah itu kamu bilang kepada ibu, Bu, saya atau Pak, saya akan mengikuti PJJ. Itu prosesnya. Kemudian sampai pada jam itu selesai. Mungkin seperti itu. Nah, itu ceritakan saja bagaimana prosesnya. Kemudian ada juga kalian perlu menceritakan kendala yang kalian alami selama menjalani PJJ ini.
Mungkin saya ada kendala Pak, karena di rumah sedang dibangun Pak, sehingga saya tidak bisa konsentrasi belajar Pak. Mungkin seperti itu, bisa kalian ceritakan ya. Sekedar Pak Alex ingin tahu bagaimana kalian mengatasi kendala-kendala yang ada di dalam rumah, di dalam mengikuti PJJ ini di rumah. Karena kita semua tidak akan terlepas dari permasalahan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan itu. Selagi ada niat dan usaha, semoga Tuhan bisa membantu kita dalam menjalani proses PJJ ini. Gitu ya. Oke, 2 pertanyaan tersebut bisa kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan melalui alamat link yang kami bagikan, yang saya bagikan nanti. Ini gg.gg P Alex Refleksi BK1. P itu adalah Pak Alex gitu ya. P Alex Refleksi BK1. Itu adalah linknya, jadi kalian cukup menjawabnya di link tersebut saja. Oke anak-anak, itu saja penyampaian materi dari saya. Nanti saya akan tetap memberikan file PowerPoint ini kepada kalian dan alamat link ini pada grup yang kita sudah bentuk. Sekian dari saya, tetap semangat anak-anak, tetap menjalankan protokol kesehatan, protokol COVID-19, tetap pakai masker dan selalu cuci tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam untuk kepada orang tua kalian yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.